Hai semua, berjumpa kembali dengan kelompok 5 di mata kuliah pencemaran udara. Kalian bertanya-tanya nggak sih, topik apa yang bakalan kita bahas kali ini? Ya, seperti yang sudah ditunggu-tunggu, kali ini kami akan membahas mengenai pencemaran udara akibat VOC. Buat kalian yang lupa-lupa ingat nih tentang apa sih VOC itu? Yuk kita bahas lebih lanjut sebagai berikut. Sebelum itu, kami akan mengulas lagi mengenai pencemaran udara yang merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara sehingga tatanan udara menjadi berubah akibat kegiatan manusia maupun proses alam. Dengan ini, kualitas udara turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Penyebab pencemaran udara itu sendiri banyak sekali dan bermacam-macam, seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, industri, pertanian, pembakaran sampah. Bahkan, timbulan sampah pun juga dapat menjadi penyebab pencemaran udara. Dan, tanpa kalian sadari, barang-barang yang sering kalian gunakan sehari-hari juga dapat menjadi penyebab pencemaran udara jika mereka mengandung senyawa volatile organic compounds. Kalau setauku dulu itu pernah baca itu yang ada di kandungan cat kalau nggak salah. Pas SD pernah dijelasin sih, VOC itu kayak perusahaan dagang Hindia, Belanda deh. VOC, udah pada sering dengar kan kata VOC? Namun VOC yang kali ini bukan VOC yang pada zaman Belanda. VOC yang dimaksud yaitu VOC adalah volatile organic compound, berbagai jenis bahan kimia yang dialirkan ke udara sebagai gas dari produk padat atau cairan tertentu. Beberapa jenis VOC bisa merugikan kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang. Kalau soal parfum itu hampir tiap hari lah, soalnya kalau berangkat kuliah biar setidaknya wangi kalau di deket temen gitu. Kalau pengharum ruangan sih di kosan ada. Kalau parfum setiap mau kuliah sama pulang kuliah sih. VOC menjadi senyawa kimia organik berupa gas yang dapat menyebar pada ruangan dan menguap di dalamnya secara tidak terlihat. Kalau seperti ini kan kita juga gak bakal tahu apa dia akan membuat kualitas udara menjadi buruk. Tapi, nyatanya senyawa VOC ini 10 kali lipat lebih membahayakan saat terkonsentrasi di dalam ruangan dibanding saat di luar ruangan. Jadi, kita mesti tahu nih apa-apa aja yang mengandung senyawa VOC sehingga nantinya kita dapat melakukan pencegahan dan pengurangan dari dampak negatif yang bakal ditimbulkan. Sumber VOC banyak terdapat pada produk rumah tangga seperti pembersih, disinfektan, semprotan, penyegar udara, parfum, kapur barus, pengharum ruangan, dan semacamnya. Selain itu, pada bahan bangunan juga tidak kalah banyak. Kita bisa menemukan kandungan VOC dalam bahan bangunan seperti cat, lem, dempul, pernis, juga pelapis furniture. Sumber umum lainnya juga bisa kita temukan pada spidol, tip X, bahkan mesin printer dan fotokopi. Yang paling sering kita temui di sekitar adalah banyak produk rumah tangga. Banyak banget orang pakai pengharum ruangan, parfum, maupun pembersih dalam intensitas cukup tinggi dan terjadi secara berulang. Sebenarnya sih pengharum ruangan ini baik digunakan dan cukup bermanfaat jika digunakan secukupnya. Tapi, kalau seperti di video tadi ya, bakalan banyak dampak merugikan buat kehidupan makhluk hidup sekitar, terutama manusia. Kalau dikulik lebih dalam lagi, pewangi ini punya kandungan kimia dan benzene, di mana ini cukup berbahaya bagi kesehatan. Dengan penggunaan yang terlalu banyak dan posisi penempatan pemberian wewangi yang terlalu banyak, dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Si parfum ini punya manfaat yang bagus buat tubuh kita, biar gak bau badan dan tetap segar. Tapi, kalau penggunaannya kebanyakan, disemprotin di mana-mana, dipakai 1 botol sehari, nah itu baru kurang tepat. Karena kandungan VOC ada di dalam parfum tersebut dan parfum tersebut mengandung bahan kimia yang salah satunya adalah etanol, di mana penggunaannya tidak boleh terlalu banyak karena dapat membahayakan diri. Kemudian pada bahan bangunan, kandungan senyawa organik VOC sangat mudah dijumpai pada cat yang berbasis minyak sebab kandungan senyawa ini sangat mudah menguap ke udara. Cat mengandung bahan benzol yang memiliki bau sangat menyengat. Hal ini juga bisa ditemukan pada pernis maupun pelapis kayu karena mereka mengandung aseton yang juga mudah menguap di udara dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Selain itu,
Konstruksi dan perbaikan jalan aspal juga mengandung senyawa VOC yang secara langsung berdampak pada kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Berikutnya yang ada spidol, tip X, dan lem. Kalau dilihat-lihat, banyak banget orang yang suka dengan bau spidol, bau tip X, dan lem. Karena baunya yang begitu menyengat dan banyak orang yang suka membau bau tersebut. Sebenarnya dalam sebuah benda ini, contoh spidol, dia punya kandungan kimia X-len, di mana ini cukup memberikan dampak merugikan bagi diri manusia. Dengan keseringan membau bau tersebut akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi kesehatan. Yang keempat, ada emisi industri. Banyak banget industri yang ada di Indonesia. Bisa dilihat saja contoh terdekat di daerah Malang, di mana daerah yang nggak punya tempat industri, di tiap kecamatan selalu ada industri. Banyak emisi yang dikeluarkan dari industri tersebut. Emisi itu perlu adanya pengolahan sebelum keluar di lingkungan sekitar. Kalau seperti tempat industri yang tanpa adanya pengolahan dan banyak emisi yang dikeluarkan itu cukup mengganggu kesehatan juga bagi diri manusia. Tahu dulu pernah sekilas baca di sebuah sumber tapi nggak yang mempelajari detail gitu. Kurang tahu sih Kak. Ya, setelah tadi mendengarkan pendapat dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, mari kita mencari warga umum di sekitar veteran untuk menanyakan pendapatnya mengenai VOC. Selamat sore, dengan Mas siapa? Sore Mas, Ilham Mas. Mas Ilham sekarang lagi bekerja atau kuliah? Lagi kuliah Mas. Kebetulan kuliah di mana Masnya? Alhamdulillah di UB Mas. Di UB. Ya. Mas Ilham ini saya izin bertanya ini Mas, mewawancarai Mas Ilham mengenai pencemaran udara yang disebabkan oleh VOC. Sebelumnya Mas Ilham ini tahu nggak VOC itu apa Mas? Belum tahu sih Mas kalau VOC itu apa. Oh, belum tahu mengenai VOC. Tapi Mas Ilham ini pernah nggak pakai parfum atau pakai pewangi ruangan? Nah, kalau parfum dan pewangi ruangan setiap hari sih Mas pakainya. Seberapa sering Mas dalam satu hari? Paling 3 kali ya. Kalau misalkan sering keluar ya mungkin 3 kalian. Lebih sering ya kalau? Iya, lebih sering. Terus Mas Ilham ini tahu nggak sebenarnya kalau barang-barang itu kalau dipakai tidak secara bijak akan menyebabkan hal-hal yang berbahaya? Belum tahu sih Mas kalau efek samping dari pemakaian yang berlebihan itu. Nah, jadi gini Mas Ilham, Ya. VOC itu sebenarnya senyawa kimia yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh parfum-parfum, terus di spidol itu juga ada spidol. Terus sebenarnya kalau Mas Ilham pakai parfum berlebihan di ruang tertutup, zat-zat yang partikel-partikel yang berterbangan itu akan menyebabkan racun untuk Mas Ilham sendiri. Jadi gitu Mas. Oh iya Mas, ini baru tahu sih Mas informasinya, jadi makasih ya Mas. Oke, makasih ya Mas Ilham. Mas. Terima kasih Mas. Tahu kan macam-macam VOC yang ada? Kebanyakan merugikan bagi manusia. Banyak dampak yang diberikan terutama kesehatan, seperti iritasi, sakit kepala, pusing, sesak nafas, kelelahan, penyakit hati, ginjal, dan saraf, dan yang paling berbahaya yaitu kanker. Efek VOC sangat bervariasi, dari yang tidak diketahui efeknya bagi kesehatan hingga yang sangat beracun. Efek yang ditimbulkan VOC bisa berbeda-beda, tergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat dan lamanya waktu paparan. Untuk mengurangi dampak VOC bagi kesehatan, kita dapat melakukan beberapa hal seperti memilih dan menggunakan produk rendah VOC. Anda dapat mencari keterangan low VOCs atau VOC rendah pada label. Menggunakan bahan alternatif yang tidak mengandung zat kimia yang berbahaya jika memungkinkan. Beli produk sebanyak yang dibutuhkan sehingga sisa kelebihan produk tidak perlu disimpan. Ikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada produk dan jangan menggunakan dengan kadar atau ketentuan yang melebihi petunjuk.
Pakai sesuai kebutuhan dan secara cukup. Tambahkan ventilasi saat menggunakan produk sumber VOC di dalam ruangan. Buka jendela dan nyalakan kipas untuk menarik udara dalam ruangan keluar untuk meningkatkan jumlah udara segar di rumah dan membantu mengurangi konsentrasi VOC. Sebaiknya, jangan menyimpan sisa produk sumber VOC di dalam ruangan.